Padahal ini event besar guys. Ini bukan turnamen antara kampung. Insufficient food and unfinished facilities. Bus nggak datang, hotel belum siap. Tuan rumah bisa ngurangin cabang yang mereka lemah. Dan malah nambahin cabang yang mereka kuasai. Guys, yuk kita ngobrolin soal SEA Games. Jangan ketukar dong sama Asian Games. Ini bukan Asian Games. Soalnya beda kelas dan beda tujuan. Tapi guys, ini adalah ajang olahraga paling gede di Asia Tenggara. Semua mata kawasan biasanya ngarah ke sini. Pengibaran bendera Republik Indonesia. Jadi guys, kalau ada yang belum tahu, di Asia Tenggara ada 11 negara. Dan semua 11 negara itu ikuti SEA Games. Ajang ini digelar tiap 2 tahun. Kedengarannya normal, ya, wajar. Tapi nah, yang bikin aku berhenti sebentar itu satu fakta guys. Indonesia udah lama banget nggak jadi tuan rumah. Terakhir kali saat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono masih jadi presiden. Lama banget. Dan kalau kita lihat jadwal ke depan pun itu belum kelihatan bakal kebagian. Apa ini guys? Kebetulan atau ada pola yang jarang dibahas? Atas nama seluruh peserta, kami berjanji akan mengikuti SEA Games ke-26 tahun 2011 dalam suasana persahabatan. Guys, jujur aja awalnya aku ngira SEA Games itu sekedar ajang olahraga regional biasa. Datang, tanding, dapat medali, pulang, kayak gitu. Tapi makin aku ngulik guys, makin kerasa ada yang gak beres. Aturan, pilihan cabang, keuntungan tuan rumah, keputusan yang kadang malu-maluin, itu sering terjadi. Pokoknya guys, di balik semua euforia itu dan seremoni, ternyata banyak cerita yang gak semua orang sadar. Dan kebetulan aku nemu beberapa momen yang menurut aku kayaknya aneh dikit. Ada 3 momen kayak gitu. Nah, di video ini aku bakal bongkar satu persatu. Tanpa ribet, tanpa muter-muter. Siap guys? Gas, kita mulai. Jadi guys, kita mulai dari yang pertama. Di ajang ini, jumlah cabang olahraga nggak pernah bener-bener pasti guys. Bukan kayak lomba besar lain yang dari awal udah jelas. Kayak Olimpiade atau Asian Games. Enggak guys, di sini tuan rumah punya ruang besar buat nentuin, ya. Nentuin mau ada cabang apa aja. Breaking and skateboarding were featured for the first time at the 2019 Games, while figure skating made its debut in 2017. Nah, disinilah guys poinnya. Selain beberapa cabang wajib, sisanya bisa diatur. Tuan rumah bisa ngurangin cabang yang mereka lemah dan malah nambahin cabang yang mereka kuasai. Soalnya guys, negara lain jadi ngos-ngosan nyesuaiin diri. Jadi guys, ada cabang-cabang yang muncul mendadak, yang negara lain bahkan belum sempat ngebayangin lihatnya. Nah guys, aku mau nanya jujur aja. Kalian pernah dengar Pun Khmer atau Bokator? Aku yakin guys, banyak malah mikir, ini apaan sih? Soalnya memang jarang banget kedengeran. Atau guys, bandingin deh sama Muay Thai. Kalian tahu Muay Thai ya? Nah, kalau yang ini pasti langsung nyantol. Aku sendiri lama tinggal di Thailand, bertahun-tahun malah ya. Dan aku tahu persis guys, orang Thailand itu mereka fanatik banget sama olahraga ini. Di mana-mana ada sasana, perlengkapan lengkap, kompetisi jalan terus, infrastruktur mereka matang. Jadi wajar dong kalau di cabang ini mereka pede. Mau negara lain nyobain ngejar, bakal ngos-ngosan. Atletnya mungkin gak jelek, tapi gara-gara sistemnya udah kebentuk lama kan. Dan di situ hasilnya udah bisa ditebak. If it's fleshed out with SEA Games, I think there will be more people coming to join us. Jadi intinya guys, di sini kita bisa lihat satu hal penting ya. Menjadi tuan rumah itu keuntungan besar. Kalau aturan terlalu cair dan gampang dibengkokkan, hasilnya pun guys ikut goyah. Oke guys, yang kedua. Ada satu hal lagi yang sering bikin orang ngerasa nggak nyaman.
di beberapa cabang hasil pertandingan itu nggak selalu hitam putih. Banyak yang bergantung ke penilaian. Dan masalahnya guys, di ajang ini sistem wasitnya sering terlalu dekat dengan tuan rumah. And it's all going off here. Oh, this is shocking. This is absolutely disgusting. Aku nggak bilang semua curang, enggak guys. Tapi kalau dipikir-pikir tanpa pengawas independen, pengawas yang kuat, keputusan bisa gampang dipertanyakan guys. Dan kadang kesalahannya kelihatan jelas, tapi tetap disahkan. Jadi lama-lama atlet jadi ngerasa perjuangannya kurang dihargai. Obviously, some of the Indonesian staff or players have gone up over. Guys, nah ini momen terakhir yang menurut aku penting banget. Momen ketiga. Di SEA Games itu sering banget muncul masalah logistik dan organisasi. Contohnya gini guys, pernah ada kejadian tim-tim udah datang, udah capek perjalanan jauh, malah harus nunggu berjam-jam. Bus nggak datang, hotel belum siap, jadwal latihan berantakan. Jadi atlet yang harusnya fokus lomba, mereka justru duduk sambil jaga koper, bingung ini mau ngapain. Atau kasus lain itu jadwal mendadak berubah. Hari ini harus latihan tapi transportasi ribet. Besok tanding tapi macet parah. Akhirnya atlet latihan sekedar gerak badan aja. Di depan hotel, di pinggir jalan. Padahal ini event besar guys. Ini bukan turnamen antara kampung. Masalah penginapan juga sering kejadian ya. Ada tim datang tapi kamarnya belum siap. Belum lagi urusan makanan. Pernah kejadian makanan gak sesuai kebutuhan, gak sesuai budaya, bahkan gak sesuai agama. Aku guys mikir itu mungkin gak selalu gara-gara niat buruk. Ini justru lebih ke sistem, dan sistem itu belum matang. Jadi guys, makin kesini makin kelihatan SEA Games itu bukan cuma soal siapa yang paling kuat ya. Itu lebih ke siapa yang paling siap jadi tuan rumah. Dan kalau organisasinya belum rapi, siapa itu yang kena dampaknya guys? Tentu aja itu atlet. Dan kita bisa lihat semua atlet itu nangis, tidak adil. Dan aku guys sebagai penonton juga sering jadi mikir, ini pesta olahraga atau ajang bertahan hidup. Oke guys, mau nutup dengan satu peribahasa dari negaraku. Peribahasa itu menurut aku pas banget buat SEA Games. Kalau diterjemahin bebas ke bahasa Indonesia, artinya kira-kira begini, meski nggak kaya, yang penting tulus menyambut tamu. Intinya gini deh, jadi tuan rumah itu soal sikap. Gak usah mikirin pamer atau gengsi. Tapi ada keuntungan tuan rumah, ada masalah perwasitan dan hasil pertandingan, ada masalah organisasi juga. Jadi guys, di SEA Games itu peribahasa dari negaraku sering gak kejadian ya. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.